Pak, itu dia udah nggak datang 38 hari, Pak. Ya udah biarin aja lah, lengkapkan aja 40 biar keluar dia sekalian. Begitu lebih kurang memahami. Yudhillu bihi katsiran, disesatkan Allah sekalian. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Noval beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat, Jamaah Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam, diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan dunia akhirat. Tema kita malam ini, jika suamiku tidak sholat. Yang pertama, 1. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ayat ini ditujukan kepada suami. Jadi wahai para suami, kalianlah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk membimbing sholat ini. Ku anfusakum, jaga dirimu wahai suami, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nar. Tapi kebanyakan sekarang pertanyaan ke Ustadz, Ustadz, bagaimana suami kami tidak sholat? Istrinya sudah ngaji, istri sudah pakai hijab, istri sudah hijrah, suami nggak sholat. Mungkin. Dulu ketemunya juga ya karena sama-sama tidak sholat. Tapi kemudian Allah kasih hidayah, maka suami mesti sadar. Kalau kebetulan istrinya bisa ngomong dengan bahasa kelembutan. Kalau tidak bisa ngomong, ya kirimkan video ini. Mudah-mudahan di saat-saat tenang, sendirian, tonton. Oh, ternyata kami yang suami ini sebetulnya yang wajib melaksanakan tugas untuk membimbing anak-anak ini. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, laki-laki, qawwam. Qawwam artinya yang meluruskan. Meluruskan. Kalau bengkok, khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Idza akhazta aqamtaha kassartaha, kalau engkau paksa dia lurus, dia patah. Jadi laki-laki dinasehati supaya hati-hati meluruskannya, jangan sampai patah, jaga perasaannya, jangan sampai dia tersinggung. Yang terjadi malah istri membelikan baju koko, membelikan kain sarung. Dengan lemah lembutnya, kapan sholat mas, kapan sholat bang, kapan sholat sayang. Jadi sudah terbalik ini. Kenapa back? Kenapa striker jadi jaga gawang maju ke depan. Ini sekarang kita ngaji ini mendudukkan lagi. Kiper, kamu di gawang, jangan lari ke depan. Striker, kamu memang di sana, kamu penyerang. Gitu. Jadi laki-laki, makanya ketika dalam hadis disebutkan bahwa nanti di akhir zaman itu li khamsina imra'atan, 50 perempuan, al-qayyimul wahidu, satu laki-laki. Dikomplain orang, katanya sekarang akhir zaman, kok laki-laki dengan perempuan enggak sebanyak itu perbedaannya, enggak sampai 1/50. Coba tengok bunyi katanya. Bukan ar-rajulu, bukan jenis kelamin. Karena banyak laki-laki tapi dia tidak jantan. Dia secara jenis kelamin, secara seks dia laki-laki, tapi dia tidak bisa membimbing, dia tidak bisa jadi kepala rumah tangga, dia tidak bisa jadi imam. Maksudnya adalah nanti pada akhir zaman 50 perempuan, hanya satu laki-laki yang bisa jadi imam, bibit, bebet, bobot di rumah tangga. Nah, maka kita perbaiki diri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang ketiga, surat Al-Muddathir ayat 42. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Jadi penghuni neraka itu ditanya. Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu. Allah mau ngasih tahu kepada orang-orang yang nggak tahu bahwa ada dialog.
ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Kami tidak sholat. Jadi jangan sampai tidak sholat. Lalu kemudian surat berikutnya yang keempat. Surat Toha ayat 44. Surat Toha ayat 44. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa bersama Nabi Harun untuk menghadapi Firaun. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Ketika datang seorang laki-laki berhadapan dengan khalifah Harun ar-Rasyid. Kata dia, "Kamu Harun," ngomongnya kasar. Kata Khalifah Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, "Saya tidak sejahat Fir'aun dan kamu tidak sebaik Musa. Kenapa omonganmu lebih kasar daripada ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun?" Ya, maksud saya, ya memang betul suami itu salah. Tapi mungkin bisa jadi dengan kelembutan istri dia dapat hidayah. Kapan lagi kita ini menikah sudah, anak-anak sudah besar. Kapan lagi kamu menghadap Allah? Kapan lagi sholat? Tengok tuh kawan-kawan sudah banyak yang pergi. Karena kalau keras ini dilawan dengan keras, tanduk kambing menabrak tembok, khawatir temboknya nggak pecah, tanduknya yang pecah. Nah itu jadi ada gaya bahasa. Lalu kemudian yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa siapapun yang berdoa. Falyastajibu li, mintalah kepadaku. Minta kabullah kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi, percayalah kepadaku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka berpikir lurus, berkata lurus, beramal lurus. Salat sunat hajat 2 rakaat. Ya Allah, bukakan pintu hati suami saya. Salat sunat hajat 2 rakaat. Ya Allah, bukakanlah pikirannya supaya lurus, supaya sholat. Sulitkah bagi Allah membuat suami-suami itu sholat? Enggak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Lalu, kenapa belum juga sholat? Ya, Allah ingin supaya kita menangis di tengah malam. Allah ingin supaya sujud kita lebih lama. Allah ingin supaya kita meminta. Kalau semua hidup ini nyaman-nyaman semua, orang lupa sama Allah. 6. Surat Al-Ankabut ayat 2. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah hasiban nasu, manusia itu menyangka? Ahasiban nasu ayyusraku, apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna? Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ada orang diuji ekonominya, tidak bisa beli susu anak, baju hari raya nggak pernah dibeli, masih hujan-hujan panas-panasan. Ada orang diuji anaknya, ada orang diuji mertua, ada orang diuji ipar. Nah, jadi jangan seolah-olah kitalah yang paling menderita. Gitu. Ya memang betul, punya suami nggak sholat itu menderita. Tapi jangan juga kita flying victim. Ya orang lain juga punya penderitaan. Penderitaan kita beda-beda. Makanya kalau kita ngobrol. Tapi saya juga tidak mau kita meringan-ringankan. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Kami beriman. Wa hum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-7. Hadisnya ada dalam riwayat Imam At-Tabrani, HR Tabrani. Man tarakas salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja,
faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, jamaah pernah mendengar ustadz ceramah, suami yang tidak sholat, maka otomatis istrinya sudah pisah. Soalnya pernah ada yang nanya ke saya, Ustadz katanya kalau suami nggak sholat itu otomatis istrinya pisah ya? Itu ceritanya begini. Berdasarkan hadis ini. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Bukan sakit, bukan demam, bukan tertidur. Memang sengaja dia nggak sholat. Faqad kafara jihara, maka dia kafir secara nyata. Kafir dia. Hadis ini dipahami tekstual oleh mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan orang yang nggak sholat itu kafir. Maka kalau ada seorang suami nggak sholat, padahal sehat, sengaja, maka berarti dia kafir, murtad. Orang yang murtad, istrinya otomatis fasah. Nah, ini kronologisnya. Ini kita cerita menurut mazhab Hambali. Jangan dipotong dulu. Ini menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat itu dilihat dulu. Kalau dia nggak sholat karena ingkar, ngejek-ngejek, apa itu sholat? Buang-buang waktu aja. Nggak relevan dengan zaman. Itu kafir dia, murtad dia. Tapi kalau dia nggak sholat itu, saya sebetulnya Pak Ustadz mau sholat tapi malas sekali lah sholat. Itu dia fasik. Tidak sampai kafir, dia fasik. Orang yang fasik tidak keluar dari Islam. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah memberikan hidayah pada banyak orang. Allah menyesatkan. Loh, Allah kok menyesatkan? Ya, dia udah turun Quran, udah turun Nabi Muhammad, udah turun ulama, tapi dia nggak ikut. Maka dihukum Allah yudhillu, disesatkan dia. Sama seperti sekolah, siapa yang nggak masuk 40 hari, maka DO. Kalau guru sayang sama murid, ada yang nggak hadir 1-2 hari langsung ditegur. Kamu masuk besok, jangan sampai nggak datang. Tapi kalau muridnya udah tinggal 38, 39, nggak datang, ya udah dibiarin aja, biar 40 sekalian, biar keluar sekalian. Nah, begitu lebih kurang. Pak, itu dia udah nggak datang 38 hari, Pak. Ya udah biarin aja lah, lengkapkan aja 40 biar keluar dia sekalian. Nah, begitu lebih kurang memahami. Yudhillu bihi katsiran, disesatkan Allah sekalian. Kenapa? Masa Allah menyesatkan? Allah kok nggak ngasih hidayah? Ya karena dia merengkel, karena dia ngeyel. Kok nggak mau, sudah dikasih jalan. Bukan dia tidak dapat hidayah, dia menolak hidayah. Nah, ini. Ustadz udah ada, pengajian di mana-mana. Ketika lewat ceramah Ustadz tentang sholat, malah di scroll lewat. Nah, jadi dihukum Allah sekalian. Berikutnya yang ke-8. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatuhu. Yang pertama kali dihitung salat. Yang pertama kali dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatuhu, salat. Idza salahal amalu kullu, kalau salatnya benar, yang lain benar. Wa idza fasadal amalu kullu, kalau salatnya salah, yang lain salah. Maka perbaiki salat. Jangan sampai rajin sedekah, rajin bangun masjid, rajin bantu anak yatim, tapi sholat rusak amal yang lain. Kalau tiang sudah, makanya di Masjid Nabawi itu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat sampai ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, itu ada mihrab tempat Nabi jadi imam dulu. Di sebelah kirinya ada tiang. Coba nanti lihat di tiang sebelah kiri ada tulisan as-sholatu imaduddin. Sholat tiang agama. Sholat itu tiang agama. Kenapa? Karena kalau sudah tiangnya na'udzubillah, kalau tiangnya udah retak, itu dinding-dinding ikut retak. Makanya tiang jalan tol itu semen bulat dengan besi-besi besar. Tiang. Kami kebetulan Ma'had Az-Zahra ini gambut di bawah. Itu ditanamkan 200 tiang ke dalam untuk membangun asrama 36 kamar.
maka jangan sampai tiang ini rusak. Berikutnya yang ke-9. Quran sudah, ayat Quran sudah, hadis sudah. Sekarang logika pikir. Kalau Allah aja dia tinggalkan, kalau Allah saja dia khianati, Allah yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang memberikan dia nafas, yang memberikan dia jantung, yang memberikan dia buah pinggang, yang membuat dia hidup, Allah aja dia khianati, apalagi kamu. Nabi Muhammad SAW yang sangat penyayang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang sangat sayang sama dia, mendoakan dia, ngasih dia syafaat. Nabi aja dia lawan, apalagi Ustadz Somad. Pengkhianat. Logika akal. Kenapa orang masuk kantor berangkat pagi jam 6 sampai kantor jam 7, pulang jam 5, lembur sampai malam, hanya mau dapat gaji pokok untuk makan, minum, rumah, kredit. Begitulah on time-nya. Hormatnya kepada atasan, salamannya cium tangan, ta'zim. Tapi sama Allah, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memang betul-betul di luar logika akal. Logika akal orang yang tidak sholat itu sampai sekarang kita susah memahaminya. Memang betul-betul dikuasai syaitan. Memang betul-betul tersesat di jalan yang lurus. Orang sesat di jalan bengkok, sesat di hutan itu biasa. Ini di tengah alam yang terang benderang bisa nggak sholat. Orang dulu nggak sholat karena nggak ada air. Sekarang hujan di mana-mana. Dulu nggak sholat karena pakaian kotor. Sekarang pakaian 3 lemari. Kenapa nggak sholat? Lama juga saya mikir, kenapa orang nggak sholat ya? Lama baru saya pikir. Makan haram, nonton haram, pikiran haram, kerja haram. Laknat yang paling mengerikan bukan sakit. Laknat yang paling mengerikan adalah ketika hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Summun bukmun umyun. Summun peka, bukmun bisu, umyun buta. Fahum la ya'qilun. Enggak bisa mikir. La yubsirun. Enggak bisa ngelihat. La yarji'un. Enggak bisa pulang kembali ke pangkal jalan, tidak menemukan titik balik. Lanjut terus maksiat, zina, homo, LGBT, riba, nipu, bohong. Kalau ada kawan yang ngajak sholat, benci, marah, mati. Mati di ruang kesendirian, di kos-kosan, karena sakau, karena mabuk, cuci muka, tersungkur dalam bathtub. Tetangga tahunya setelah baunya keluar, darahnya meletus, pecah perut. Datang pemadam kebakaran, buka. Sahabat-sahabat yang dibuat oleh Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak membuat pemulia jenazah. Ada satu komunitas pemulia jenazah, selalu ditelepon karena Pak Polisi damkar sudah nggak sanggup lagi, belatung, kepala nempel di atas kasur, berhari-hari diangkat, lepas kulit badan. Dalam kesendirian, sunyi di tengah keramaian, kota metropolitan hiruk pikuk heboh, tapi dia sunyi di tengah keramaian, nggak kenal orang, azan bersaut-sautan, anjing aja peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nggak ada peduli sama sekali. Akhirnya mati. Jenazah dibawa juga ke masjid. Disolatkan juga oleh orang beriman. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Na'udzubillah. Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke jalan Allah, bertaubat, berhijrah,
memperbaiki diri. Illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Ulaika, mereka itu, yubaddilullahu sayyiatihim, semua perbuatan jeleknya hasanat, dirubah Allah menjadi kebaikan. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada yang khilaf salah berdosa, thumma yatatahhar, kemudian dia mandi, berwudu, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Thumma yastaghfirullah, minta ampun kepada illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Ibu, kakak, adik, jangan pernah bosan ngajak suami, jangan pernah bosan mendoakan mereka, jangan pernah bosan minta kepada Allah, jangan pernah bosan. Itu adalah ladang amal. Suami-suami, mau sampai kapan kalian tetap enggak sholat? Mau sampai kapan kalian akan tambah tua, kalian jadi ayah, akan jadi kakek, akan jadi mertua. Pada akhirnya kita akan menua, pada akhirnya kita akan mati. Bekal kita yang pertama adalah sholat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas shalah, salat, wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat, wa tasum ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita, baru haji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, itu pun kalau mampu. Jam 20.31 itu pengantar dialog kita malam ini. Demikian Bang Noval, Ustadz Noval, saya kembalikan, kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.